pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan materi tentang peralatan apa aja sih yang dipakai, yang dibutuhkan dalam servis handphone. Dalam servis handphone. Mulai dari untuk servis hardware, juga servis softwarenya. Jadi, ini kita langsung saja. Langsung saja ya. Gas. Cepat selesai, cepat istirahat. Kan begitu ya. Jadi, di dalam servis itu ada dua apa ya? Dua jenis peralatan yang harus kawan-kawan siapkan. Dua jenis peralatan. Tentulah peralatan ini apa tadi, peralatan ini ditutup aja pintunya biar konsentrasi saya nggak hilang gitu, di gitu, karena tetap tembus kalau nggak rapat pintunya. Budget bikin counter, jadi ini mana ya filenya. Ada nggak Mbak Ika, nanti tolong dibagikan di grup ya, tolong dibagikan di grup peralatan-peralatan yang dibutuhkan, terutama ini paket alat dan bahan list. Oh ini nih, ada, sudah ada dua file nih ya. Nah di sini, di paket peralatan ini ya kawan-kawan sekalian, saya mengelompokkan paket dalam dua paket seperti yang saya tunjukkan ini. Jadi ada paket alat untuk analisa, alat-alat yang kita butuhkan untuk analisa, kemudian ada alat-alat yang kita butuhkan untuk eksekusi. Jadi ini saya tampilkan juga budget atau anggaran untuk peralatan-peralatan ini. Di sini saya bagi, ada kelas low, ya paling murah nih, paling murah, kemudian menengah, kemudian ada high, ini tinggi, dan tinggi banget gitu. Jadi saya kelompokkan seperti itu. Nah, kita mulai saja. Yang kita butuhkan adalah yang pertama untuk alat analisa ini, yaitu power supply. Power supply ya. Jadi power supply ini fungsinya adalah untuk memberikan suplai tegangan, supaya kita nanti bisa menggantikan fungsi baterai dan sebagainya. Nah, nanti untuk penggunaan fungsi-fungsi ini akan saya jabarkan satu persatu ya. Akan saya jabarkan satu persatu supaya nanti, nah kawan-kawan nih, supaya nanti mudah. Oh, yang pertama avometer ini ya, avometer. Avometer itu multitester. Nah, untuk anggarannya macam-macam nih kawan-kawan, macam-macam. Fungsinya ini avometer. Jadi buat kawan-kawan yang baru mulai betul-betul belajar, avometer atau multitester. Multitester yang kita gunakan macam-macam. Nah, ada yang seperti ini, ya ada yang seperti ini, kecil, mungil, dan ini yang paling saya rekomendasikan untuk kawan-kawan. Nah, kalau untuk lompatan harganya memang signifikan. Kalau multitester ini kurang lebih 200.000, tapi ada satu eh, multitester yang jauh lebih tinggi harganya ya, jauh lebih tinggi harganya, ya yang seperti ini. Merek Fluke, merek Fluke. Nah ini.
Jadi ini harga 200.000, ini harga 1.700.000 kalau nggak salah sekarang. 1,7. Nah, kenapa harus yang begini? Ini betul-betul memudahkan kita nanti dalam servis ya kawan-kawan ya. Sebelum-sebelumnya memang dulu-dulu ya, dulu-dulu kita menggunakan multitester yang cukup murah meriah. Jadi ada yang seperti ini. Boleh nanti ya. Ini untuk penggunaannya juga akan saya sampaikan semuanya, termasuk penggunaan multitester analog. Jadi dua jenis, yang analog ada, yang digital ada. Ini yang harus kita miliki. Terserah kawan-kawan, bebas pakai ya, bebas memilih. Tapi memang kenapa yang kecil imut-imut ini saya rekomendasikan buat kawan-kawan sekalian? Karena satu, selain dia murah, kedua fungsinya komplit. Yang tidak dimiliki oleh Tu 23 ini ada satu hal, yaitu fungsi derajat, fungsi pengukuran temperatur di sini. Nah, di sini ada tulisan C ya, kelihatan ya. Tuh, ada tulisan C di atasnya di sini. Kita bisa mengukur suhu. Nah, suhu ruangan ini kurang lebih 25-26 derajat. Tapi kalau ini saya sentuh, saya demek ya, ini akan berubah sesuai suhu tangan saya. Ini kelebihan yang tidak ada dimiliki oleh multitester sekelasnya. Nih. Apalagi kalau saya jepit pakai kelek ya. Jadi ini kelebihan multitester ini. Sehingga fungsi ini nanti bisa kita gunakan untuk mengukur suhu blower, ya, suhu solder, nah, dan suhu-suhu lainnya lah. Seperti itu. Ini harga dari multitester ini ya kurang lebih, kalau kita cek di marketplace ya, saya buka Shopee ya. Saya buka Shopee. Nah, ketik aja nih. Zoyi 102A. Ya, 102A. ZT 102 nih harganya. Ya anggap kata kurang lebih 196. Ini ada lagi nih Zoyi 109. Kalau kita lihat ada nggak dia pengukuran temperatur? Nggak ada nih ya. Nggak ada. Nah, jadi harganya kurang lebih, tapi lebih komplit nih di sini nih. Apalagi di sini dia ada skala auto. Jadi dia yang memilih sendiri. Memilih sendiri. Besok kita pelajari cara penggunaannya. Oke? Baik. Jadi itu yang pertama, multitester dengan budget. Ini kalau kita lihat tadi ya, kalau kita lihat di budgetnya Avometer ini ya. Saya kasih di sini harganya kurang lebih 200.000. Linknya bebas sih ya. Saya dari kemarin pengen jualan sebenarnya buat kawan-kawan. Artinya biar enggak ragu-ragu gitu ya. Enggak ragu-ragu. Cuman sampai hari ini karena kita tidak punya tim yang berjualan khusus, ya belum kita bikinkan toko Shopee-nya. Belum kita bikinkan. Jadi nanti mungkin kalau sudah ada kawan-kawan yang pengen atau butuh peralatan apa aja bisa lewat kita. Tetapi nah di grup kita ini ada Bang Ansor namanya. Di teks berjalan ini seperti yang saya sampaikan tadi malam, ada Bang Ansor yang menyediakan semua jenis peralatan yang dibutuhkan dalam servis, termasuk spare part juga. Jadi kawan-kawan bisa menghubungi Bang Ansor nantinya nih. Ya, di grup ada. Di grup 60 udah dimasukkan Bang Ansor. Belum ya? Boleh tuh dimasukin. Jadi nanti karena grup 60, grup WA-nya kita pisahkan sendiri ya. Campur juga ya, enggak apa-apa. Yang 59 mungkin mau masuk ke 60 enggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan sekalian. Itu yang pertama, avometer atau
tester. Berikutnya power supply. Loh kok murah banget ini 250.000 ini ya gitu kan. Power supply 250.000 ini saya gabungkan kawan-kawan. Memang karena budgetnya paling murah ya. Ini kita kasih power supply yang model seperti ini. Mbak Ika tolong diambilkan di bawah power supply-nya. Ini dari sana. Power supply. Ini yang paling murah. Karena memang ada yang middle gitu ya. Harga ini pun belum kita upgrade ya. Belum kita update maksud saya. Nah, ini power supply bisa juga sekaligus sebagai MBR, micro buck regulator. Pas penggunaan peralatan besok kita jabarkan fungsinya masing-masing. Nah, jadi boleh nih saya rekomendasikan seperti ini. Kawan-kawan nanti bisa cek. Kawan-kawan bisa cek juga di Shopee kalau mau beli sendiri. Penghancur shot. Lah, tapi kan bahaya nggak bah gitu. Nah, nanti kita penghancur shot ini. Nah, seperti ini nih. Nah, kawan-kawan bisa beli di sini. Tapi belinya yang 4 digit ya. Sudah ada sekarang Mbak Ika. Suruh siapa gitu beli, kirim kemana gitu. Ya. Tapi kan kita masih punya banyak stok ya. Kita punya banyak stok nih. 4 digit harganya ini plus MBR harganya 258. Ini yang paling boleh dikatakan murah meriah. Power supply juga plus MBR. Cuman harus hati-hati pakainya. Nah, kita penuh kewaspadaan karena dia tidak ada proteksinya. Jadi kalau short harus betul-betul diperhatikan. Gitu. Nah, ini yang low. Kalau multitester tadi dari yang low sampai yang high nih. Ini yang murah. Yang murah banget nih 100.000 nggak nyampe ini. Bisa nggak? Bisa. Kalau memang budgetnya belum ada, ya boleh ini pakai yang ini. Nah, tetapi kurang rekomendasi karena di sini agak repot, agak ribet, baterainya cepat habis gitu. Jadi ada banyak kelemahan di model seperti ini. Makanya saya sarankan yang seperti ini ke kawan-kawan sekalian. Oke. Nah, untuk power supply-nya kelas murah ini pakai yang ini. Terus yang ideal yang apa, Mbah? Yang ideal. Coba deh. Ini punyanya Digital Waste. Ya. Yang murah, bukan murah sebenarnya, yang paling ideal ini kawan-kawan bisa menggunakan power supply merek Sugon. Sugon 3005 D. Nih. Nah, ini harganya nih kurang lebih segini. Kalau di MM ya, enggak usah lah. Nah, ini seperti ini. Bentuknya begini. Ini yang memang sering kita pakai. Yang pas latihan, pas servis ini yang saya gunakan ya kawan-kawan. Paling ideal. Kenapa dia mahal? Satu, kita nanti dalam menganalisa melalui arus yang timbul, yang muncul, itu membutuhkan tampilan ya, tampilan seperti ini yang 4 digit. 1, 2, 3, 4 seperti ini. 4 digit untuk arusnya. Kenapa kalau hanya 3 digit, 1, 2, 3, maka kita hanya bisa melihat angka atau arus dengan ukuran puluhan. Padahal untuk spesifik ya, untuk lebih tepat sasaran, pengukuran yang paling fix itu kita membutuhkan sampai pengukuran satuan. Seperti itu. Mbah, belum ada anggaran gitu kan ya. Belum ada anggaran. Ya sudah, jangan dipaksakan kawan-kawan. Tentu balik ke power supply yang tadi. Yang ini. Ya. Pakai power supply yang ini.
Nah, jadi tapi kalau memang sudah ada anggarannya, gunakan yang ini. Mbah, saya sudah terlanjur punya, Mbah. Pakainya yang ini gitu. Nah, ada satu lagi nih. Ini yang paling sering juga dimiliki oleh kawan-kawan sekalian. Ini dia. Ini eh, untuk ampernya dia menggunakan jarum, jadi masih analog. Jadi sebenarnya daripada nanggung kita menggunakan power supply yang digital tapi cuma 3 digit, mendingan ini aja turun. Dulu waktu belum viral, belum maksimal, saya menggunakan atau menyarankan kepada kawan-kawan peserta itu Sunshine. Sunshine 1505 TD. Ya, apa ya? 1505 aja saya tulis begini ya. Nah, dulu saya sarankan yang seperti ini. Tapi karena harganya nanggung-nanggung nih, udah 700-an, tapi belum maksimal. Kenapa? Karena ini analog yang atas dan di bawahnya digital, tapi digitalnya hanya 3 digit. Jadi nanggung banget. P1505TD bener ya. Jadi nanggung nanggung banget ya. Nah, ini. Nanggung banget kalau pakai ini. Makanya saya lebih menyarankan daripada mahal 700-an ya, atau di MM nih. Di MM juga ada yang cukup murah tuh. Nih di sini ada nih 625 di 994. Oh, enggak juga sih. Ini yang 3 ampere. 3 ampernya memang 625, kalau yang 5 ampernya 720 juga. Nah, saya sudah pernah pakai yang seperti ini, itu tadi kurang maksimal karena hanya 3 digit. Walaupun memang power supply ini juga bisa berfungsi sebagai MBR, sebagai penghancur short. Seperti itu. Nah, jadi daripada nanggung-nanggung 700-an, nambah nambah berapa ini ya? Nambah 300 lah ya. Nambah 300.000, nahan sebentar ya. Nabung kalau sehari 10.000, berarti sebulan ya. Nahan sebulan dulu, dapatlah kita power supply yang betul-betul ideal. Seperti yang tadi 15 ini 3005D ini. Seperti itu. Jadi sekalian yang ini gitu. Yuk pilih mana. Dan ingat kawan-kawan sekalian, pesan saya dalam memiliki peralatan servis jangan maksa. Wah, Mbah Tommy bilang bagusnya ini. Wah, sampai apa pakai pay letter, sampai pakai pinjol. Ada tuh peserta kita yang maksa pakai pinjol. Akhirnya apa? Belum sempat menghasilkan uang, alatnya dijual lagi untuk nutup pinjol. Padahal sudah pinjolnya malah sudah menggunung, sudah berlipat-lipat karena bunganya luar biasa. Nah, jadi seperti itu tidak saya sarankan, tidak saya rekomendasikan buat kawan-kawan. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk power supply kalau belum ada anggaran, pakai yang ini cukup. Memang harus super hati-hati, pemakaiannya. Jangan sampai short. Bahkan kalau kawan-kawan mau bikin sendiri yang seperti ini, murah lagi sebenarnya. Karena ini kalau dibongkar, ya kalau kita bongkar, isinya hanya step up, step down lah ya. Step down malah. Modul MBR, ya, modul kasih di sini. Nih, step up nih, pakai step up. Jadi dia converter Boss step up. Ada yang seperti ini. Ada juga yang cukup murah nih ya. Saya ada pakai juga. Coba Bib, MBR di bawah situ ambil Bib. Saya tunjukkan ke kawan-kawan. Nah, yang hitam besar itu. Jadi kalau untuk pakai power supply, kawan-kawan belum punya anggaran, ya beli yang ini nih. Beli yang ini. Ini saya pasang di sini. Jadi modulnya gini aja. Ini udah lumayan. Ini bisa 4 volt paling tidak. 4 volt. Bak Boss ZK 4KX 100 berapa gitu ya. Ya. Coba kita cek.
Kita cek ini apa judulnya tadi? Bug Boss ZK. Ini muncul ya. Yang ini. Untuk sumber tegangannya kita bisa menggunakan macam-macam. Bisa menggunakan adaptor. Ya. Intinya nanti di sini kalau kita lihat ya, kalau kawan-kawan bahkan mau bikin sendiri, pengen ngirit, belum ada anggaran gitu ya. Nih, di sini. Tegangan masukannya antara 5 volt sampai 30 volt. Outputnya juga nih nanti keluar sesuai dengan inputnya. Nah kan kita makainya kan nggak besar-besar ya. Nggak besar-besar, maka ya sesuaikan. Output saat ini dapat bekerja secara stabil di 4 ampere untuk waktu yang lama dan bisa mencapai 5 ampere di bawah meningkat disipasi panas output power. Nah, seperti ini. Boleh kawan-kawan DIY lah ya. Do it yourself. Jadi dia dipakai, dipilih sesuai dengan ini. Udah ada spesifikasinya ini. Jadi harus digimanain gitu ya. Ini harganya berapa tadi? 191 untuk power supply-nya. Jadi boleh kawan-kawan bebas. Ini 195. Bahkan nih auto buck boss XL nih. Step up down. Jadi ini juga kalau kawan-kawan rangkai ya bisa jadi power supply. Cuman kan harus belikan apa? Displaynya dan lain sebagainya. Oke. Wah, ini dia ngerangkai sendiri nih. Nah, ngerangkainya kayaknya itu kan dari ini nih. Tuh. 400 dengan kabel boot juga nih bahkan. Nah, jadi kawan-kawan mau jualan malah bisa. Ini udah ditunjukin contohnya. Nah, untuk koleksi enggak apa-apa lah. Seperti itu ya. Mau bantu kawan-kawan yang lain, dirangkai aja, belikan ini. Ini bahkan murah banget nih. Murah banget. Ini berapa? 140. Ini bahkan 100 nih. Ya, 100. Nanti dibelikan adaptor. Adaptor paling berapa ya? Adaptor laptop itu kurang lebih 80.000 kalau nggak salah saya. 80 tambah ini 100, tambah bikin casingnya misalnya. Casingnya ya bikin sendiri dari akrilik bisa, ya dari kayu kalau mau kreatif. Ini saya bahkan dari kayu nih ada. Ya. Nah, ada satu juga yang punya saya nih kawan-kawan sekalian. Ya, ada satu punya saya. Saya tunjukkan dulu. Nah, punya saya nih. Ada satu power supply juga nih. Ini ya. Saya angkat ke sini deh. Nah, ini kalau kita on kan, nih, capnya dulu wanita pujaan hati. Kan, Melisa. Itu. Nah, kalau yang ini ada anggaran lagi, boleh tuh. Namanya Riden. Riden 6006. 6006. Tuh harganya. Ini kalau komplit nih, kalau segini nih 14, 15. Tapi kurang asik lah. Walaupun dia punya kelebihan nih. Ini si Riden ini ya, dia punya kelebihan. Jadi tegangan yang digunakan, ampere yang tampil, yang dipakai itu konsumsinya bisa kita tampilkan berupa gelombang. Jadi kayak osiloskop, keren banget. Bahkan, nah di sini kawan-kawan sekalian ada colokan nih. Di sini nih ada colokannya. Ya, ada colokan USB, ada mikro ya. Ini bisa kita hubungkan ke komputer, nanti ada aplikasinya. Kita bisa download. Ya.
Mana saya ketik aja dah di Google ya. Aplikasi aplikasi Riden 6006. Jadi ada aplikasinya nanti nih. Saya lupa yang mana ya. Jadi bisa intinya nanti kawan-kawan bisa cari deh. Ya, bisa cari. Tuh, ada gambarnya. Kemudian nanti ada aplikasinya. Kalau nggak salah apa ini ya? Udah lama nggak saya pakai. Udah waktu di awal-awal pandemi saya beli ini. Ini seperti ini. Jadi bisa kawan-kawan cari nanti di Google aplikasi untuk membaca PSU ini. Jadi nanti data kita dalam menggunakan arus itu tampak enaknya. Nah, kawan-kawan sekalian, saya menganggap teknisi yang lihai itu adalah teknisi yang bisa membaca arus, pintar membaca arus. Bukan lagi sekadar bisa ya, pintar. Jadi kalau arus sekian ini rusaknya apa? Gitu. Nah, untuk melihat gelombang atau detak-detak dari arus itu, ya menggunakan power supply ini tuh enak banget. Oke ya, itu salah satu power supply yang bisa kita pakai. Jadi keputusan ada di tangan kawan-kawan sekalian. Pengen pakai power supply yang mana? Mau pakai ini, mau pakai yang ini, atau tadi ini agak susah nih saya ngesutnya. Ada sugon yang saya pakai ya. Saya juga pakai sugon. Oke, Bib, ini disisihkan dulu. Nah, ada satu lagi nih. Ada satu lagi.